Pasti kita sering banget ngelakuin banyak hal dalam satu hari, tapi ngerasa capek dan nggak ada perkembangan sama sekali. Ya, waktu itu menurut aku berkaitan dengan bukan banyaknya kegiatan yang kita lakukan, tapi lebih kepada keberkahan dari waktu itu. Tanpa keberkahan, kita ngerasa sibuk tapi sia-sia. Tanpa keberkahan, waktu kita terbuang secara cuma-cuma. Dengan adanya keberkahan di dalam waktu kita, Allah jauh lebih ridho dan Allah hadir di dalam waktu kita. Nah, pertanyaannya adalah gimana caranya 1 kali 24 jam kita itu ada atau dipenuhi dengan keberkahan-keberkahan waktu. Yang pertama adalah niat yang lurus. Ketika kita melakukan kegiatan di dalam dunia ini, niatkanlah semuanya karena Allah, niatkanlah semata-mata karena Allah. Yang kedua adalah awali pagi kita dengan sholat subuh dan juga zikir pagi. Atau bisa kita mulai dengan sholat tahajud. Kalau misalnya belum mampu untuk bangun ketika tahajud, kita bisa mulai dengan bangun sholat subuh dan juga baca zikir pagi. Sebelum ketemu sama banyaknya orang-orang, banyaknya manusia, kita harus ketemu dulu sama pemilik kita. Kita harus ketemu dulu sama Allah. Kita minta kemudahan, kita minta keberkahan dari setiap langkah yang kita lakukan. Yang ketiga adalah mengelola lisan. Lisan kita dijaga supaya tidak sering mengeluh dalam sehari itu. Nah, kenapa sih setiap hal yang kita lakukan di dunia ini harus kita niatkan karena Allah? Karena ketika kita niatkan semua perkara di dunia ini karena Allah, yakinlah hati kita nggak pernah merasakan kekosongan. Justru sebaliknya, kalau kita melakukan perkara-perkara di dunia ini tanpa niatan untuk Allah, maka kita cuma dapat kecewanya aja. Maka kita cuma dapat sia-sianya aja. Capek yang sia-sia, sibuk yang sia-sia, dan gak ada manfaatnya sama sekali bahkan. Berkaitan dengan waktu, pasti sering kita kenal dengan time management. Time itu waktu, manajemen itu cara pengelolaan. Nah, time management berkaitan dengan self-management. Ketika seseorang tahu waktu digunakan untuk apa, tujuannya apa, dia akan mampu mengelola waktu dengan sebaik-baiknya karena dia udah tahu tujuannya mau seperti ini. Tapi ketika kita nggak tahu tujuan kita dalam mengelola waktu itu untuk apa, waktu yang kita gunakan akan sangat sia-sia. Dalam Quran, Allah udah berfirman, kalau fa'idah faraghta fangsob. Ketika kita melakukan satu pekerjaan, ketika kita selesai di dalam satu pekerjaan, maka lanjut pekerjaan berikutnya. Nah, maknanya apa? Jadi kita selesaikan satu pekerjaan itu dulu. Jadi nggak ke distract dengan pekerjaan lain. Ketika satu pekerjaan udah kita lakukan, udah selesai, udah secara maksimal, baru kita lanjut ke pekerjaan selanjutnya atau baru kita lanjut ke kegiatan selanjutnya. Nah, gimana caranya biar ketika kita beralih dari kegiatan satu ke kegiatan yang kedua, itu tetap stabil rasanya. Dalam artian tetap adanya keberkahan-keberkahan. Balik lagi, kita lakukan semuanya itu karena Allah. Karena banyak banget yang kita itu terlalu jomplang antara dunia dan juga akhirat. Memang, keduanya ini harus balance. Tapi, sering kan, coba kita tanya kepada diri kita sendiri. Sering banget kalau misalnya melakukan perkara-perkara dunia, contohnya kerja, atau sekolah, atau apapun yang berkaitan dengan dunia, kita niatkan cuman hasilnya aja yang ada di dunia. Kita nggak niatkan untuk kolaborasinya dengan akhirat. Contohnya, ketika kita berangkat kerja, kita cuma niat, aku mau berangkat kerja, aku mau cari uang. Selesai sampai situ. Padahal kita tuh lupa, kita mendapatkan pekerjaan itu karena siapa? Kita bisa bekerja di tempat kita kerja yang sekarang itu karena siapa? Semua ini adalah karena Allah. Jadi, ketika kita mau berangkat kerja atau mau berangkat sekolah, niatkan semuanya karena Allah. Bedanya adalah, ketika dia sudah ikhtiar, dia juga besertai dengan tawakal. Ketika hasil ikhtiarnya itu tidak sesuai dengan yang diharapkan, di dalam pikirannya dia masih bilang kayak, oh,
mungkin ini bukan yang terbaik buat aku. Mungkin Allah ngasih jalan yang lain buat aku. Tapi di satu sisi, orang yang melakukan sesuatu itu tanpa niatan karena Allah, ketika dia tidak mendapatkan apa yang diharapkan, dia akan merasakan kekecewaan yang sangat mendalam. Dia akan menyalahkan keadaan. Nah, nggak mau kan kita terlarut-larut di dalam cuma perkara dunia. Jadi, mulai sekarang belajar untuk niatkan semuanya karena Allah. Karena sejatinya, kita hidup di dunia ini itu nggak akan bisa berjalan secara mulus, secara sempurna, tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk aku dan kalian. Mohon maaf kalau misalnya dalam penyampaian agak kurang jelas ataupun kurang bisa dipahami. Semoga aku bisa belajar lagi untuk kedepannya. Dan semoga ini juga menjadi reminder bagi aku dan juga buat kalian supaya bisa lebih dekat lagi sama Allah. Terima kasih telah menonton sampai selesai dan nantikan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.